Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was-sada'i was-solihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah, Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang, sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengausan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampai ke ayat 4 di dalam surat Al-Ma'un. Sekarang dilanjutkan ke ayat 5 di dalam surat Al-Ma'un. Para jamaah ingin pintar enggak? Ingin. Sekali lagi, para jamaah ingin pintar enggak? Ingin. Kalau ingin pintar, marilah kita bersama-sama belajar. Kalau manusia menginginkan sesuatu, itu harus belajar. Ingin pintar, ingin pandai, ingin kaya, ingin lebih, semuanya belajar. Di dalam kepintaran umat manusia itu pasti ada unsur-unsurnya, pasti ada perjalanannya, pasti ada belajarnya. Karena manusia hidup di dalam dunia ini semuanya belajar. Karena di dalam pelajaran di dalam perjalanan manusia itu pasti entar mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Karena di dalam surat Al-Ma'un ayat 5 yang menerangkan alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang melalaikan terhadap sholatnya. Umat manusia itu yang melalaikan ibadah sholatnya, itu berarti tidak mematuhi, tidak menjalankan perintah-perintah dari Gusti Allah melalui utusan-utusannya, yaitu seorang nabi. Khususnya orang Islam, umat manusia itu
menganutnya agama Islam. Lalu yang diperintahkannya yaitu melakukan ibadah sholat 5 waktu. Bila ada seseorang yang melalaikan terhadap sholatnya, maka manusia itu telah ingkar terhadap perintah-perintah dari Gusti Allah melalui utusannya yaitu kayak Nabi Muhammad SAW. Kayak Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melakukan ibadah sholat. Tadinya 50 waktu, lalu 5 waktu. Itu perintah-perintah dari Gusti Allah. Kalau Islam itu didirikannya dari sholat 5 waktu. Terdirinya Islam itu dari sholat 5 waktu. Jadi yang mengaku dirinya Islam itu harus menjalankannya sholat 5 waktu itu. Karena didirikan Islam itu oleh kain Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya, beserta para aulia, beserta tokoh-tokoh masyarakat di waktu itu. Jadi manusia itu harus memperjalankannya perintah-perintah dari Gusti Allah dan perintah-perintah anjuran-anjuran dari kain Nabi Muhammad SAW. Orang Islam itu menganutnya ke kanan Nabi Muhammad SAW. Saya sebagai kaumnya, saya sebagai pengikutnya, jadi harus menjalankannya sholat 5 waktu itu. Itu tergantung umat manusianya. Kalau yang belum mampu, belajarlah. Karena di dalam Islam itu tidak ada paksaan. Di dalam Islam itu melakukan ibadah-ibadah, melakukan ibadah sholat, melakukan ibadah apapun, itu tidak ada paksaan. Semuanya belajar. Belajar ibadah itu bermacam-macam ragam namanya. Ibadah sedekah jariyah, ibadah amal jariyah, ibadah yang lain-lainnya. Karena ibadah-ibadah itu banyak, bukan sholat saja. Jadi yang mengakunya Islam, jalankanlah perintah-perintah dari Gusti Allah, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Menjalankannya itu semampunya, semampu umat manusianya, sesempatnya, sewaktu-waktu. Bila dia mau melakukan, lakukanlah. Karena perintah-perintah Gusti Allah terhadap kan Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad, aku perintahkan kamu untuk melakukan ibadah 50 waktu tadinya, lalu 5 waktu. Isi ibadah 5 waktu itu yaitu pulang terimanya umat manusia terhadap Sang Pencipta, terhadap Gusti Allah, terhadap Gusti-Nya. Karena umat manusia itu harus melakukannya ibadah sholat itu, karena perintah langsung dari Sang Pencipta, dari Gusti Allah, dari Gusti-Nya. Itu harus dilakukan oleh umat manusia. Tapi itu semampunya. Allah tidak memaksakan kehendak terhadap makhluk-makhluknya mau melakukan atau tidak. Yang melakukan hukumnya baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Yang tidak melakukan kurang baik, kurang bagus, kurang benar ing perjalanannya. Karena tentang ibadah itu tidak ada pemaksaan. Tergantung ing dalam hatinya, ing dalam pikirannya, ing dalam perjalanannya. Itu tentang apapun.
terdirinya Islam itu dari sholat. Jadi kewajiban orang Islam itu harus sholat. Tapi yang mau menjalankannya itu semampunya, semampu umat manusia yang menjalankannya. Lalu Gusti Allah menurunkan perintah lagi terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa kitab Al-Quran. Di dalam kitab Al-Quran itu turun dari Gusti Allah, lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu berbentuknya, itu belum ada harokatnya, belum ada maknanya, atau belum ada sandangannya. Itu masih gundul. Jadi Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW itu masih gundul, belum ada sandangannya, belum ada harokatnya, belum ada maknanya. Lalu Al-Quran itu diturunkan oleh Gusti Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu diperintahkannya para sahabat, para aulia, para tokoh masyarakat untuk mengasih sandangan, mengasih harokat, mengasih makna di dalam Al-Quran itu. Karena Nabi, bagaimana kalau orang awam atau masyarakat yang belum mampu terhadap Al-Quran yang masih gundul, yang belum ada sandangannya. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkannya terhadap para sahabat, para aulia dan para tokoh masyarakat di waktu itu untuk menyandangi huruf-huruf gundul itu, mengharokati huruf-huruf gundul itu di nahwu shorofi atau ngaji Arab. Itu orang-orang yang tertentu saja yang bisa mengaji alat atau nahwu shorof. Lalu disandangilah Al-Quran itu oleh para sahabat, oleh para aulia dan tokoh-tokoh masyarakat di waktu itu. Al-Quran itu disandangi oleh para sahabat, tokoh masyarakat, para aulia. Itu ditugaskannya masing-masing. Lalu udah selesai Al-Quran itu disandangi, diharokati. Lalu orang awam baru memahaminya kalau udah disandangi. Lalu dilanjutkan dengan maknanya. Karena Nabi kalau bisa membacanya, tapi maknanya apa kayak Nabi? Lalu kayak Nabi Muhammad SAW memerintahkannya para sahabat, para aulia dan tokoh masyarakat di waktu itu disuruh mengabsahi atau memaknani Al-Quran itu. Dengan singkat cerita, Al-Quran itu udah disandangi, udah dimaknani, udah diharokati dengan sempurna. Barulah Al-Quran itu turun ke masyarakat, lalu berkembang terus sampai sekarang. Kalau asal usul syahadat itu dari sholat 5 waktu. Syahadat tauhid, syahadat rasul itu asal usulnya dari sholat 5 waktu. Terdirinya Islam itu dari sholat. Kewajiban Islam itu harus sholat. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana kayak Nabi kalau orang-orang yang mau masuk Islam, dengan syarat apa dia mau berbicara atau membaca apa, mau masuk Islam itu? Lalu kayak Nabi Muhammad SAW berbicara terhadap para sahabatnya, para aulia, para tokoh masyarakat. Saya diangkat derajat saya sebagai seorang nabi dan seorang rasul
dalam Isra Mi'raj. Jadi kalau ada masyarakat yang masuk Islam, syaratnya yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Karena saya diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul itu oleh Gusti Allah. Jadi bacalah syahadat rasul atau syahadat tauhid atau syahadat tauhid atau syahadat rasul. Itu turunnya syahadat itu, masyarakat yang mau masuk Islam itu syaratnya harus membaca syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asal usul syahadat tauhid dan syahadat rasul itu waktu Isra Mi'rajnya kain Nabi Muhammad SAW diangkat derajatnya menjadi seorang nabi dan seorang rasul, lalu diperintahkannya tugasnya, lalu dikasih pegangan yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu aslinya turun ke kanjeng Nabi Muhammad SAW itu gundul, belum ada harokatnya, belum ada sandangannya, belum ada maknanya. Yang memaknani, yang menyandangi, yang mengharokati itu para sahabat, para aulia dan para tokoh-tokoh masyarakat di waktu itu. Jadi kalau tentang agama Allah itu bukan Islam. Kalau Islam itu didirikannya oleh para sahabat, para tokoh masyarakat dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau perintah Gusti Allah itu sholat 5 waktunya. Agama Allah itu isinya 5 waktu. Nah, terdirinya Islam itu dari 5 waktu. Bila ada yang menyatakan agama Allah itu Islam, berarti salah menafsirkan. Islam itu terdirinya dari sholat. Jadi kewajiban Islam itu harus sholat. Jadi yang diperintahkan oleh Gusti Allah itu 5 waktunya. Kalau Islam itu didirikannya oleh para sahabat, para aulia dan tokoh masyarakat di waktu itu. Lalu dilanjutkan dengan alif jabar a. Ing atase Gusti. Gusti Allah telah mengatasi semua, segala sesuatu, kebutuhan-kebutuhan umat manusia, kebutuhan apapun, kebutuhan dunia, kebutuhan batinnya, kebutuhan yang lain-lainnya, tentang keilmuan, tentang ilmu batin, tentang ilmu dohir, semuanya dipenuhi oleh Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu ing atase Gusti, semuanya di atasnya semua oleh Gusti Allah. Kebutuhan apapun makhluk-makhluk yang diinginkannya, semuanya diatasi semua. Bukan manusia saja, satu hewan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena Gusti Allah itu semuanya diatasi kebutuhan umat manusia tentang ilmu. Kalau manusia menginginkan ilmu, harus belajar, harus bergerak di dalam keinginannya, di dalam hatinya, di dalam perjalanannya. Bila menginginkan ilmu itu, karena ilmu itu tanpa dipelajari, tanpa bergerak, tanpa berjalan, tidak akan mungkin bisa umat manusia itu. Tentang ilmu duniawi, umat manusia itu juga harus belajar bila menginginkan duniawi. Itu umat manusia itu harus bergerak, harus berjalan, harus keinginan-keinginan batiniahnya, keinginan-keinginan jasmaninya, semuanya digerakkan untuk melangkah, untuk mencari bab dunia.
Ilmu itu bukan ilmu batinnya saja. Ilmu bab dunia juga butuh. Karena umat manusia itu hidup di dalam dunia. Berarti umat manusia itu harus memiliki ilmu bab dunia. Karena ilmu batinia, ilmu bab dunia itu harus satu jajar. Karena bila seseorang menginginkan ilmu batinia, itu harus ada ilmu bab dunianya. Karena ilmu bab duniawi itu umat manusia yang dibutuhkan selama ini. Karena kebutuhan-kebutuhan bab duniawi itu yang diutamakannya. Karena hidup saya ini di dalam dunia, jadi mencarinya dunia. Lalu saya hidup ini di dalam dunia tidak selamanya. Karena entar besok manusia itu pasti semuanya mati. Jadi harus mencari ilmu batinia, yaitu batinia itu ilmu buat bekal besok. Batinia itu bermacam-macam beragam. Ada yang batinia kerohanian, ada batinia kesaktian, ada ke batinia ing perjalanan. Itu semuanya umat manusia itu butuh semua. Karena di dalam dunia ini manusia itu butuh batinia, bab kesaktian, bab kepintaran, bab rohania, dan bab perjalanan. Karena umat manusia itu harus memegangnya, yaitu mengikuti anjuran-anjuran dari Gusti Allah melalui utusan-utusan kayak nabi-nabi yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Tergantung memegangnya ke nabi siapa. Karena makhluk-makhluk umat manusia ini di dalam dunia ini bermacam-macam beragam keyakinannya, pedomannya. Itu tergantung keyakinan, pedoman keimanannya ke nabi siapa. Gusti Allah tidak melarang umat manusia memegangnya ke nabi siapa. Silakan. Semuanya utusan-utusan Gusti Allah semua. Semuanya utusan-utusan Gusti Allah semua. Semuanya utusan-utusan Sang Pencipta. Semuanya utusan-utusan ing Gustine semua. Jadi bila ada orang yang menyatakan bahwa nabi ini benar, bahwa nabi ini benar, bahwa nabi ini benar, berarti umat manusia itu tidak tahu tentang utusan-utusan Gusti Allah. Kalau utusan-utusan Gusti Allah itu dipastikan kebenarannya. Karena di dalam utusan-utusan Gusti Allah itu dipastikan kebenaran ke 90%. Karena nabi-nabi itu umat manusia tidak mempunyai kesempurnaan. Kalau umat manusia itu tidak memiliki kesempurnaan, yang memiliki kesempurnaan itu adalah Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah atau ing Gustine. Nabi-nabi itu umat manusia, makhluknya Gusti Allah. Jadi tidak memiliki kesempurnaan. Lalu dilanjutkan dengan lam tasdid jabarlah ing perjalanan jalan. Umat manusia itu di dalam dunia ini semuanya ing perjalanan semua, tidak ada ujungnya. Ing perjalanan umat manusia itu tidak ada ujungnya. Contohnya keinginan-keinginan umat manusia dan yang lain-lainnya. Cita-cita umat manusia itu tidak ada ujung pangkalnya. Kalau umur manusia itu
umur manusia itu pasti ada akhirnya. Perjalanan umat manusia. Kalau tentang kehidupan, saya hidup di dalam dunia ini mempunyai perjalanan. Umat manusia di dalam dunia ini berjalan, hidup, tapi entar ada akhirnya, yaitu kematian. Tapi kalau keinginan, cita-cita itu tidak ada ujung pangkalnya, keinginan umat manusia itu. Karena keinginan umat manusia itu karena ada nafsu. Karena keinginan umat manusia itu pasti ada nafsu. Karena terciptanya diri manusia ini karena keinginan dan nafsunya. Kita semua ini terciptanya dari keinginan dan nafsunya. Kedua orang tua kita. Kalau umat manusia, orang tua kita tidak mempunyai keinginan, tidak mempunyai nafsu, itu tidak terciptalah kita semua. Karena di dalam dua benih ini semuanya bertemu lalu disempurnakan oleh Gusti Allah. Itu tergantung takdirnya, itu tergantung kodratnya, itu tergantung nasibnya. Semua Gusti Allah yang mengatur, semua Gusti Allah yang mengatasi. Karena di dalam alif jabar a in atasi Gusti, semuanya Gusti Allah yang mengatasi semua keinginan, nafsu umat manusia. Itu Gusti Allah yang mengatasi semua. Nafsu itu ribuan nafsu. Keinginan umat manusia itu ribuan keinginan. Itu yang bisa mengatasi itu Gusti Allah. Jadi umat manusia itu harus menjalankannya zal zareti ing dalam pedoman manusia. Ing dalam pedoman manusia itu umat manusia itu harus pasrah sama Sang Pencipta yaitu Gusti Allah. Dan Gusti itu Gusti Allah. Jadi umat manusia itu harus pasrah sama Gusti Allah. Karena di dalam huruf zal jarati ing dalam pedomane Gusti. Ing dalam pedoman Gusti, ing dalam hati, ing dalam pikiran yang saya jalankan di dalam dunia ini, semuanya Gusti Allah yang merintahkan atau yang menggerakkan terhadap diri saya ini di dalam hidup di dalam dunia ini. Umat manusia ini bagaikan wayang oleh Gusti Allah. Dalamnya itu Gusti Allah. Kalau kata Gusti Allah ke kanan. Kalau kata Gusti Allah ke kiri. Itu tergantung Gusti Allahnya. Karena umat manusia itu harus menerima pandomane Gusti. Itu umat manusia itu harus menerima tentang takdirnya, tentang kodratnya, tentang nasibnya di dalam dunia ini. Karena yang memedomi, yang meyakini itu umat manusia terhadap Gusti Allah. Tapi Gusti Allah memerintahkan umat manusia itu di dalam zajareti ing dalam pedomane Gustine. Gusti Allah mengembalikan terhadap umat manusia, tergantung umat manusianya memilihnya bagaimana. Memilihnya yang baik atau yang buruk itu terserah umat manusia memilihnya. Karena Gusti Allah tidak menanggung beban. Yang menanggung beban itu umat manusianya. Kalau menginginkan selamat dunia dan akhirat di dalam perjalanan di dalam dunia, menginginkannya selamat dunia dan akhirat sampai ke alam kubur, lalu sampai ke alam mahsyar, alam pertimbangan, alam surga neraka. Itu tergantung umat manusianya memilihnya perjalanan yang bagaimana.
Jadi umat manusia itu bila menginginkannya selamat dunia dan akhirat, menginginkannya nikmat kubur, siksa kubur, itu tergantung umat manusianya memilihnya bagaimana, baik atau buruk, tergantung umat manusianya. Yang menanggung beban segala sesuatu itu umat manusianya, bukan Gusti Allah. Ya mati Gusti Allah gawe alam maksar. Bila umat manusia perjalanan-perjalanan di dalam dunia, lalu umat manusia di dalam kebaikan-kebaikan menjalankannya, berarti mendapatkannya nikmat kubur. Bila umat manusia menjalankannya di dalam alam dunianya, kejelekan-kejelekan, entar mendapatkannya siksa kubur. Bila seseorang mendapatkan nikmat kubur, entar dikumpulkan di alam maksar itu, yang mendapatkan nikmat kubur, hatinya tenang, pikirannya tenang, perjalanannya tenang. Tapi kalau umat manusia mendapatkan siksa kubur, hatinya gelisah, pikirannya gelisah, perjalanannya gelisah. Karena entar di alam pertimbangan itu kuncinya adanya di dalam kubur. Bila seseorang mendapatkan nikmat kubur, entar melewati alam pertimbangan itu dengan keikhlasan, dengan keriduan, dengan kesenangan, dan dengan ketentraman di dalam perjalanannya di alam pertimbangan itu, karena telah mendapatkannya nikmat kubur. Bila seseorang mendapatkan siksa kubur, entah di dalam perjalanan alam pertimbangannya gelisah, pikirannya gelisah, perjalanannya gelisah. Semuanya umat manusia itu entarnya melewati alam pertimbangan. Karena umat manusia kalau udah mati dikumpulkannya di alam kubur, lalu dibangkitkan di alam kubur itu kalau udah kiamat kubro, lalu dibangkitkanlah kalau udah kiamat kubro, dikumpulkannya di alam maksar, lalu melewati alam pertimbangan. Kalau sudah melewati alam pertimbangan, barulah penentuan umat manusia itu di dalam perjalanannya, yaitu nikmat kubur atau siksa kubur, atau mendapatkan surga atau neraka. Jadi kunci alam pertimbangan yang menginginkan surgawi, yaitu adanya di nikmat kubur. Bila manusia mendapatkan siksa kubur, berarti manusia entar besok mendapatkan neraka. Di dalam perjalanan alam pertimbangan, entar yang mendapatkannya neraka. Karena segala sesuatu kunci umat manusia itu adanya di alam kubur. Kunci alam kubur adanya di dalam dunia. Jadi semua umat manusia itu kuncinya adanya di dalam dunia, bukan surga atau neraka. Jadi kunci-kunci umat manusia itu adanya di dalam dunia, bukan surga atau neraka. Kebanyakan orang entar besok. Jadi umat manusia itu salah menafsirkan. Karena di dalam kitab Insan Kamil, di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Pancorip Sejatinya Murid, itu penentuan umat manusia itu adanya di dalam dunia, lalu alam kubur, lalu surga atau neraka. Kalau kunci surga neraka adanya di dalam kubur, kunci alam kubur adanya di dalam dunia. Bila perbuatan umat manusia di dalam dunianya baik, bagus, benar, mulia,
entar mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Bila umat manusia menjalankan kejelekan-kejelekan, entar mendapatkannya siksa kubur. Jadi kunci-kunci umat manusia itu adanya di dalam dunia. Lalu dilanjutkan dengan don jaberna ing saking gustihne. Ing saking gustihne itu Gusti Allah telah memerintahkan utusan-utusannya, yaitu seorang nabi-nabi. Kalau khususnya orang Islam yang diperintahkan oleh Gusti Allah, yang diutus oleh Gusti Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi umat manusia itu, khususnya orang Islam, berarti menganutnya ke Nabi Muhammad SAW. Jadi patuhilah perintah-perintah Nabi Muhammad SAW. Ikutilah tingkah lakunya, ikutilah ilmunya, ikutilah agamanya. Bila mengakunya Islam, lakukanlah sholat 5 waktu itu semampunya. Karena perintah Gusti Allah itu, pemberian Gusti Allah itu 5 waktu. Kalau Islam itu didirikan oleh Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, beserta tokoh masyarakat, beserta para aulia. Jadi umat manusia yang mengakunya Islam harus memegangnya sholat 5 waktu itu sebagai kewajiban orang Islam. Tapi Gusti Allah memerintahkan terhadap Nabi Muhammad SAW itu 5 waktu. Lakukanlah sholat 5 waktu itu. Itu hukumnya wajib, tapi semampunya. Karena Gusti Allah tidak ada pemaksaan tentang ibadah. Lalu Gusti Allah merintahkan terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu harus mengembangkan agama-agamanya di dalam dunia ini. Lalu Nabi Muhammad SAW diberi pegangan untuk mengembangkan agamanya, yaitu berbentuk kitab Al-Quran. Al-Quran itu turun ke bumi itu gundul, belum ada harokat, belum ada sandangan. Di dalam kitab Insan Hamil, di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Pancerurip Sejatini Urip menyatakan bahwa Al-Quran itu turun ke bumi itu gundul, belum ada harokat, belum ada sandangan, belum ada makna. Itu yang mengharokati, itu yang menyandangi, itu yang memaknani. Itu para sahabat-sahabat, para tokoh masyarakat, para aulia. Lalu Nabi Muhammad SAW dipertanyakan, Nabi, bagaimana kalau orang masyarakat ingin masuk Islam, itu syaratnya bagaimana? Lalu Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang diangkatnya dirinya sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Jadi bila ada masyarakat yang menginginkannya masuk Islam, bacalah syahadat tauhid dan syahadat rasul. Jadi asal usul syahadat tauhid dan syahadat rasul itu di dalam kitab Pancerurip Sejatini Urip, di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Insan Hamil, itu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, diangkatnya menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Bila ada masyarakat yang mau masuk Islam, itu syaratnya. Karena terdirinya Islam
Islam itu dari sholat. Kewajiban Islam itu dari sholat. Perintah sholat itu diangkatnya oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul, seorang Nabi. Jadi bila ada seseorang masyarakat yang mau masuk Islam, bacalah syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Lalu dilanjutkan dengan hafasehu, nyata. Gusti Allah telah menyatakan terhadap seluruh makhluk-makhluknya yang ada di dalam dunia, khususnya orang Islam, khususnya umat manusia. Seluruh utusan-utusan Gusti Allah itu seorang nabi yang terkenalnya 25 nabi. Nabi-nabi itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Bila ada orang yang menyatakan nabi ini yang paling benar, nabi ini yang paling benar, nabi ini yang paling benar, berarti umat manusia itu salah menafsirkan. Karena semua utusan-utusan Gusti Allah itu dipastikan benar. Karena utusan-utusan Gusti Allah itu yang pertama kalinya yaitu seorang nabi. Bila ada orang yang menyalahkan nabi ini, nabi ini, nabi ini, yang paling benar nabi ini, berarti manusia itu salah menafsirkan. Karena seluruh nabi-nabi itu semuanya utusan-utusan Gusti Allah. Jadi kebenarannya itu 90% dipastikannya. Bila umat manusia tidak memahami tentang utusan-utusan Gusti Allah, janganlah tentang bicara-bicara tentang yang paling benar nabi ini, yang paling benar nabi ini, nabi itu salah. Itu berarti umat manusia itu tidak mengerti tentang utusan-utusan Gusti Allah. Kalau utusan-utusan Gusti Allah itu yang paling benar. Kalau utusan-utusan umat manusia itu kadang benar, kadang tidak. Kalau utusan Gusti Allah dipastikan benar di dalam kebenarannya. Lalu dilanjutkan dengan huruf mim mati, Gusti Allah gawe Muhammad. Jadi Gusti Allah gawe kan Nabi Muhammad SAW dilahirkan di dalam dunia ini untuk menenteramkan alam dunia ini. Karena waktu itu alam dunia itu sedang kacau balau. Lalu dilahirkanlah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW lahir di dalam dunia ini memenuhi hidayah, memenuhi barokah. Karena kelahiran dari Nabi Muhammad SAW itu diliputi hidayah-hidayah, diliputi barokah-barokah. Karena yang dibawa dari Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin, indah, tentrem, adem, ayem. Jadi tujuan kayak Nabi Muhammad SAW dilahirkan di dalam dunia ini untuk menenteramkan makhluk-makhluk namanya manusia di dalam dunia ini. Karena waktu kayak Nabi Muhammad SAW belum dilahirkan, di dalam dunia itu kacau balau. Jadi Gusti Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dilahirkan di dalam dunia untuk menenteramkan umat manusia, untuk menenteramkan alam dunia ini dalam peperangan. Karena waktu itu mudarat, maksiat itu merajalela di dalam dunia ini. Jadi Gusti Allah mengutus kain Nabi Muhammad SAW, dibuatlah kain Nabi Muhammad SAW keluar dari rahim turunan kain Nabi Adam alaihi salam. Jadi kain Nabi Muhammad SAW itu keluarnya dari turunan kain Nabi Adam alaihi salam. Lalu
ain jabar a ing gustine. Segala sesuatu itu ing gustine, semuanya yang menggerakkan, semuanya yang menjalankan. Seluruh makhluk-makhluk itu semuanya Gusti Allah yang menjalankannya. Apa yang baik, apa yang buruk, itu tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Karena Gusti Allah menggerakkannya ing dalam hati, ing dalam pikiran, lalu bergerak. Itu tergantung keimanan umat manusia di dalam hatinya, kuat mana, kuat yang baik atau yang buruk. Itu tergantung umat manusianya memilihnya bagaimana. Lalu dilanjutkan nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Gusti Allah telah menunjukkan terhadap umat manusia mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya ditunjukkan oleh Gusti Allah terhadap umat manusia. Tergantung inggiri umat manusianya memilihnya bagaimana. Karena semua perbuatan-perbuatan umat manusia di dalam dunia ini semuanya antar kembalinya inggirinya. Karena umat manusia bila perbuatannya baik, bagus, benar, mulia, antar inggirinya yang mendapatkannya bukan orang lain. Bila umat manusia menjalankannya kejelekan-kejelekan atau keburukan-keburukan atau maksiat-maksiat, entar mendapatkannya inggirihnya kejelekannya itu sendiri, bukan orang lain. Itu di dalam nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Lalu dilanjutkan ke sot jabar so inggiri menusani. Jadi semuanya kembali inggiri menusani. Segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia antar kembalinya inggirihnya. Bila umat manusia berbuat baik, bagus, benar, mulia in perjalanannya, antar yang mendapatkannya inggirihnya. Di malam ini umat manusia di dalam pengawasan ini antara yang mendapatkan hidayah-hidayah, antara yang mendapatkan barokah-barokah, itu inggirihnya yang ada di dalam pengawasan malam hari ini, bukan orang lain. Yang menghadiri di malam ini yang mendapatkannya ilmu-ilmunya, wawasan-wawasannya, pengalaman-pengalamannya. Yang tidak hadir tidak mendapatkannya. Karena ilmu-ilmu itu tergantung umat manusianya mencarinya bagaimana. Ilmu kebaikan ada, ilmu kejelekan ada. Itu tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Entar kembalinya inggirihnya. Karena di dalam soja perso inggiri menusahnya. Semuanya itu kembali inggiri menusahnya. Lalu dilanjutkan dengan lam jabat lah, maknanya jalan. Gusti Allah mengasih jalan terhadap umat manusia. Perjalanan-perjalanan umat manusia itu panjang dan lebar. Itu tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Karena perjalanan-perjalanan umat manusia itu panjang dan lebar. Tergantung umat manusianya. Kalau umat manusianya pikirannya cetek atau pikirannya pendek, kecillah perjalanannya. Kalau pikirannya panjang lebar, lebarlah perjalanannya. Itu tergantung umat manusianya memegangnya tentang apa. Apa yang kecil, apa yang besar, itu tergantung umat manusianya. Kalau umat manusia itu tidak ada cukupnya. Karena umat manusia itu sifatnya ada nafsu, ada amarah, ada kebaikan, ada kemuliaan. Jadi umat manusia itu di dalam hatinya, di dalam pikirannya pasti ada nafsu, pasti ada amarah, pasti ada kebaikan, pasti ada kebijakan. Semuanya umat manusia itu
nafsu, amarah, kebaikan dan kebijakan. Bila umat manusia memilihnya kebijakan dan kebaikan, entah kemuliaanlah yang didapatkannya. Bila umat manusia mendapatkannya atau memilihnya amarah dan nafsu, entah mendapatkannya kekurangan-kekurangan di dalam perjalanannya, karena nafsu itu kurang. Kalau orang yang memiliki nafsu itu pasti kurang, tidak ada yang lebih. Tentang ilmu apapun, bila mencarinya ilmu itu dengan hawa nafsu, pasti kurang. Bila umat manusia mencari ilmu dengan kebijakan, dengan kebaikan, entar ilmu itu cukuplah, karena cukup itu ada indirinya, kurang itu ada indirinya. Jadi tergantung umat manusianya cukup atau kurangnya itu. Karena segala sesuatu itu kurang kata indirinya, lebih kata indirinya. Kalau penilaian orang lain itu tidak ada yang bisa menentukan penilaian terhadap orang lain juga. Orang lain menilai si A tidak bisa. Orang si A menilai si B tidak bisa. Yang bisa menilai itu indirinya sendiri, kurang atau tidak, lebih atau tidak. Lalu dilanjutkan dengan tejareti, tingkatane menusane. Segala sesuatu tingkatan-tingkatan manusia itu berbeda-beda. Tentang tingkatan-tingkatan keilmuan, tentang tingkatan-tingkatan harta benda, tentang tingkatan-tingkatan keilmuan batiniah, tentang tingkatan-tingkatan keilmuan sosial atau keilmuan yang lain, itu berbeda-beda di dalam tingkatan-tingkatannya. Karena semua makhluk namanya manusia itu udah ada takdirnya, udah ada kodratnya di dalam dunia ini, udah ada nasibnya di dalam dunia ini. Karena seluruh makhluk namanya manusia itu berbeda-beda nasibnya, berbeda-beda takdirnya, berbeda-beda kodratnya. Jadi umat manusia itu tingkatan-tingkatannya itu tidak sama di dalam dunia ini. Lalu dilanjutkan dengan hajrehi, ikatan. Jadi semuanya umat manusia itu semuanya ada ikatannya, semuanya ada kaitannya di dalam dunia ini. Manusia dengan manusia, satu hewan dengan manusia, tumbuh-tumbuhan dengan manusia. Karena di dalam dunia ini adanya yang diketahui di dalam dunia ini makhluk namanya manusia, tumbuh-tumbuhan dan satu hewan. Kalau sebangsa jin itu orang-orang yang tertentu saja, yang dikasih kekuatan-kekuatan oleh Gusti Allah cuma beberapa persen. Kalau tentang malaikat itu hanya Allah yang tahu. Jadi kalau ada orang yang tahu tentang malaikat, berarti umat manusia itu telah sombong, telah ujub di dalam perjalanannya. Karena Gusti Allah mengasih kekuatan terhadap umat manusia tentang gaib hanya sebatas alam gaib, yaitu sebangsa jin. Lalu sebangsa malaikat itu orang-orang pilihan. Kalau Gusti Allahnya memerintahkan, wahai malaikat, kamu temuilah si A, barulah tahu tentang malaikat itu manusia. Tapi kalau keinginan umat manusia menginginkan bertemu dengan malaikat, itu tidak mungkin bila tidak diizinkan oleh Gusti Allah. Bila tidak biidznillah, Gusti Allah tidak meridhoi tentang keinginan umat manusia itu di dalam perjalanannya menginginkannya bertemu dengan malaikat. Bila Gusti Allah mengizinkan, pasti bertemu. Bila Gusti Allah tidak mengizinkan, tidak
akan ketemu di dalam keinginannya. Tapi kalau sebangsa jin, itu umat manusia dipastikan bertemu karena dikasih kekuatan ilmu batiniah tentang goib, cuman sebatas sebangsa jin. Karena umat manusia itu dikasih ilmu batiniah tentang bangsa goib hanya sebatas sebangsa jin, dikasih cuman beberapa persen. Jadi semua makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini, semuanya ada ikatan-ikatan semua di dalam dunia ini. Karena manusia itu butuh satu hewan, manusia itu butuh tumbuh-tumbuhan. Jadi semuanya itu berikat-ikatan, semuanya saling nyambung menyambung, saling mengait di antara satu dan dua, di antara dua dan tiga. Itu di dalam hajarihi, maknanya ikatan. Itu ikatan umat manusia, ikatan satu hewan, ikatan tumbuh-tumbuhan. Karena umat manusia butuh satu hewan butuh manusia. Tumbuh-tumbuhan butuh manusia, manusia butuh tumbuh-tumbuhan. Karena kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, manusia makan apa? Bila tidak ada satu hewan, manusia itu harus makan apa? Jadi semuanya di dalam makhluk namanya tumbuh-tumbuhan, satu hewan atau manusia, itu semuanya berkaitan. Semuanya ada ikatan-ikatan semua. Semuanya saling membutuhkan di antara satu dan dua, di antara dua dan tiga. Jadi di dalam hajrihi maknanya ikatan, semuanya mempunyai ikatan. Bila seseorang menginginkannya mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, jadi manusia itu harus memperjalankannya kemuliaan-kemuliaan di dalam dunia ini. Bila orang Islam menginginkannya kemuliaan-kemuliaan di dalam dunia ini, menganutnya ke Nabi siapa? Kalau Islam itu yang dimiliki yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi anutilah kayak Nabi Muhammad SAW. Ikutilah tingkah lakunya, ikutilah ilmu-ilmunya, ikutilah sunnah-sunnahnya. Karena kan Nabi Muhammad SAW itu menjalankannya perintah-perintah dari Gusti Allah, diutus oleh Gusti Allah. Jadi marilah kita bersama-sama mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti ilmu-ilmunya, mengikuti perintah-perintahnya. Karena kan Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan oleh Gusti Allah. Jadi ikutilah kita semua ini. Karena bila manusia itu menginginkannya kemuliaan-kemuliaan di dalam perjalanan-perjalanan kehidupannya di dalam dunia. Lalu dilanjutkan memati Gusti Allah gawe Muhammad. Bila umat manusia menginginkan kemuliaan-kemuliaan di dalam dunia ini, ikutilah kayak Nabi Muhammad SAW itu. Karena terdirinya Islam itu dari kayak Nabi Muhammad SAW. Terdirinya 5 waktu itu dari kayak Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Gusti Allah, yang mendapatkan tugas untuk melakukan 5 waktu. Tadinya 50 waktu, jadinya 5 waktu. Lalu ikutilah ilmu-ilmunya yang ada di dalam kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu dulunya turun di dalam dunia ini. Yang mendapatkannya yaitu kayak Nabi Muhammad SAW. Berbentuk belum ada sadangannya, belum berbentuk, belum ada harokatnya, belum ada maknanya. Semuanya gundul, lalu disempurnakan oleh para sahabat, para aulia dan para tokoh masyarakat.
kitab Insan Hamil, kitab Nurjati, kitab Pancarurip Sejati Nurip, itu huruf-hurufnya itu semuanya gundul. Kalau kitab Insan Hamil, kitab Nurjati, kitab Pancarurip Sejati Nurip, itu isi-isinya yaitu di dalam huruf-huruf hijaiyah. Adanya 30 huruf. Kalau Al-Quran adanya 30 juz. Jadi semuanya itu gundul, tidak ada harokat, tidak ada makna. Jadi umat manusia itu harus mengikuti kitab-kitab Al-Quran yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW itu pemberian dari Gusti Allah, lalu disempurnakan oleh para sahabat, para aulia dan para tokoh masyarakat. Kalau kitab Pancarurip Sejati Nurip, kalau kitab Nurjati, kalau kitab Insan Hamil, itu pemberian Gusti Allah terhadap Nabi Khidir. Jadi ketiga kitab itu dipasrahi oleh Gusti Allah terhadap Nabi Khidir. Hai Khidir, catatlah kekuasaanku, catatlah sifat-sifatku sebagai sang pencipta di dalam dunia ini. Jadi Nabi Khidir itu mencatat tentang sifat-sifat Allah, mencatat tentang rahmannya, tentang rohimnya, tentang kekuasaannya, tentang kemuliaannya, dan yang lain-lainnya. Itu yang mencatat Nabi Khidir. Itu di dalam ketiga kitab itu semuanya gundul, tidak ada makna, tidak ada harokat. Itu semuanya gundul, tidak ada sandangannya. Tapi karena Nabi Khidir alaihi salam bertanya terhadap Gusti Allah, ya Gusti, ini maknanya apa? Ini maknanya apa? Lalu Gusti Allah menjawab, hai Khidir, kalau maknanya alif itu alif insa tuhune Gusti Allah kang manunggalkan siji kang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia dan alam semesta, yaitu alif. Alif itu manunggal, alif itu satu. Jadi sang pencipta itu satu, tidak ada yang lain. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah kecuali Allah. Hai Khidir, itu tentang alif. Lalu tentang huruf ba. Ba itu maksudnya Gusti Allah menciptakan makhluk bagus. Ada benar, ada desa. Sebagus-bagusnya manusia urip itu yang paling sampurna urip bagus lan bungsu. Sebenar-benar manusia urip itu benar, pas bentuk wujudnya. Sebesar-besar manusia urip itu kurang. Jadi Gusti Allah menciptakan makhluk namanya manusia itu tidak selalu sempurna. Ada benar, ada bagus, ada desa. Itu semuanya ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu bukan manusia saja bentuknya yang seperti itu. Satu hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya sama. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Jadi makhluk namanya ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu seluruh makhluk, seluruh alam itu ada kekurangan, ada kelebihan, ada yang bentuknya pas. Satu hewan pun ada bagus dan busuk, ada pas-pasan bentuk satu hewan, ada yang kurang kakinya. Umat manusia juga begitu. Ada bagus dan busuk, ada yang pas-pasan bentuk manusia, ada yang kurang telinganya. Lalu tumbuh-tumbuhan, ada yang indah, ada yang pas bentuk tumbuh-tumbuhannya, ada yang keriting bentuk tumbuh-tumbuhannya itu. Jadi semua ciptaan-ciptaan Gusti Allah
yang ada di dalam dunia dan alam semesta itu semuanya ada 3 unsur semua. Jadi catatlah Nabi Khidir di dalam kitabmu yang aku berikan. Jadi Gusti Allah mencatat untuk Nabi Khidir. Jadi Gusti Allah menyuruh menyatat Nabi Khidir itu yang dibilang dari Gusti Allah, yang diucap oleh Gusti Allah, barulah dicatat oleh Nabi Khidir tentang maknanya huruf-huruf itu. Lalu huruf T. T itu maksudnya Gusti Allah, tabiat manusia itu anu bagus, anu bener, anu desa. Jadi tentang watak umat manusia juga ada 3 unsur semua. Jadi segala sesuatu ciptaan Gusti Allah itu 3 unsur semua. Watak tabiat umat manusia itu. Tabiat umat manusia itu ada baik, ada buruk, ada kurang. Jadi tabiat manusia itu semuanya 3 unsur semua. Lalu dilanjutkan dengan huruf C. C ini maknanya sifat-sifat manusia urip iku. Anu bagus, anu bener, anu biasa. Ing dalam wujudnya, ing dalam wataknya, ing dalam sifatnya, manusia juga 3 unsur semua. Jadi Gusti Allah menciptakan seluruh makhluk namanya manusia. Itu sifatnya, wujudnya, wataknya, itu 3 unsur semua. Karena di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Pancaurip Sejati Murid, di dalam kitab Insan Hamil, itu catatan-catatan Nabi Khidir alaihi salam yang diperintahkan oleh Gusti Allah, disuruh mencatat tentang sifat-sifat Allah, tentang kekuasaan Gusti Allah. Ketiga kitab ini sebelum Al-Quran diberikan ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kitab Pancaurip Sejati Murid, kitab Nurjati, kitab Insan Hamil, ini sebelum Al-Quran diturunkan, udah diturunkan dulu ke Nabi Khidir. Jadi bisa adanya Al-Quran itu dari ketiga kitab ini, lalu disempurnakan oleh Gusti Allah, lalu diturunkan ke Nabi Muhammad SAW Al-Quran itu. Bila Al-Quran itu tidak ada huruf hijaiyah ini, tidak terwujud Al-Quran itu. Jadi yang pertama, kitab itu yang diberikan oleh Gusti Allah terhadap Nabi Khidir alaihi salam. Lalu Al-Quran itu untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Khidir itu ketiga kitab itu, Pancaurip Sejati Murid, Insan Hamil dan Nurjati, itu kesempurnaan Gusti Allah menceritakan tentang kekuasaannya, tentang sifatnya, tentang kemuliaannya yang ada di dalam dunia ini. Nabi Khidir itu lalu mendalami tentang ketiga kitab itu, lalu berjalan, lalu dikembangkan. Lalu kitab itu, kitab Insan Hamil itu diberikan ke Sayyidina Ali. Jadi kitab Insan Hamil itu diberikan ke Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali itu diturunkan ke Kanjeng Sunan Gunung Jati, yaitu Syekh Syarif Hidayatillah. Jadi kitab Insan Hamil itu diberikan ke Sunan Gunung Jati, ke Syekh Syarif Hidayatillah. Syekh Syarif Hidayatillahnya dari Sayyidina Ali, Sayyidina Alinya dari Nabi Khidir. Lalu kitab Nurjati. Nurjati itu kitab diturunkannya terhadap Syekh Nurjati atau Syekh Jatul Kafi.
Jadi kitab Nurjati itu diturunkannya ke Syekh Mbah Nurjati atau Syekh Jatul Kafi. Itu dari Nabi Khidir. Lalu kitab Pancamurip Sejati Murid itu diturunkannya ke Syekh Maulana Ishaq. Lalu kelanjutannya ke Syekh Maulana Malik Ibrahim. Lalu ke Kanjeng Sunan Ampel. Jadi ketiga kitab itu disebar menjadi 3 jurusan. Pemikiran-pemikiran Kanjeng Nabi Khidir itu disebarkan supaya cepat lebar, supaya cepat selesai tugas-tugasnya. Tapi di luar dugaan, ketiga kitab itu saling beradu. Kata yang memegang kitab ini saya yang paling benar. Kata kitab ini yang memegang saya yang paling benar. Kata kitab yang memegang ini saya yang paling benar. Jadi di luar dugaan. Itu ketiga kitab itu saling berbenturan. Lalu kitab itu disatukan lagi. Jadilah ketentraman di alam dunia ini. Tidak ada kebenturan. Tapi ada efek-efeknya. Mulai zaman-zaman sekarang banyak orang yang mengakunya yang paling benar, banyak orang yang mengakunya yang paling pintar di dalam dunia ini. Padahal yang paling pintar, yang paling suci yaitu Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu tidak mempunyai kebodohan, tidak mempunyai kesalahan. Jadi umat manusia kalau yang mengakunya pintar, yang mengakunya yang paling benar, mengakunya paling suci, berarti umat manusia itu salah menafsirkan tentang dirinya. Karena dirinya itu terciptanya dari 4 inti. Ada inti api, inti tanah, inti nur, dan inti cahaya. Kalau inti tanah nafsu, kalau inti api amarah, kalau inti cahaya, kalau inti nur, kalau inti cahaya itu kebaikan, kalau inti nur itu kebijakan. Jadi nafsu dan amarah itu satu, kebaikan dan kebijakan itu satu. Bila ada amarah pasti ada nafsu, bila ada kebaikan pasti ada kebijakan. Jadi umat manusia itu terciptanya dari 4 inti. Kalau diri kita ini terciptanya dari keinginan-keinginan dan nafsu-nafsu. Jadi yang keempat inti itu warisan-warisan dari Nabi Adam alaihi salam. Jadi umat manusia itu zaman-zaman sekarang itu mengakunya yang paling benar, mengakunya yang paling pintar, mengakunya yang paling suci. Jadi saya ingatkan terhadap seluruh umat manusia, yang paling pintar itu Gusti Allah, yang paling benar itu Gusti Allah, yang paling suci itu Gusti Allah, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia zaman sekarang. Kalau zaman-zaman sekarang manusia mengaku yang paling benar, manusia yang mengaku yang paling pintar, manusia yang mengakunya yang paling suci, itu umat manusia itu tidak tahu diri tentang dirinya. Jadi umat manusia itu salah jalan. Karena telah diliputi hawa nafsu atas dirinya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya, tidak bisa dikendalikan oleh dirinya. Wahai umat manusia, sadarlah, janganlah mengaku benar, janganlah mengaku pintar, jangan mengaku suci. Umat manusia itu tidak ada yang suci, tidak ada yang benar, tidak ada yang pintar. Karena di dalam kepintaran itu pasti ada kebodohan, di dalam kesucian pasti ada kekotoran. Jadi umat manusia itu berhati-hatilah. Wahai orang Islam, janganlah saling caci mencaci tentang di antara Islam dan Islam, di antara agama dan agama. Yang menerima itu bukan umat manusia,
Yang menerima itu Gusti Allah, kebenarannya atau kesalahannya entar dilimpahkan terhadap umat manusianya itu sendiri. Karena yang menanggung beban itu umat manusia, bukan Gusti Allah. Jadi umat manusia zaman-zaman sekarang, jagalah diri kamu sendiri. Jangan melihat orang lain. Orang lain itu yang menilai itu Gusti Allah. Jangan diri kamu yang menilai. Pilihlah dirimu sendiri. Kembalilah dirimu sendiri. Jangan menilai kesalahan-kesalahan orang lain. Yang dinilai salah belum tentu salahnya. Yang dinilai kebenaran dirinya belum tentu benar. Karena umat manusia di dalam dunia ini belum tentu semua mana yang salah, mana yang benar. Lalu dilanjutkan dengan sinja besar, ing perjalanan hati, ing satu hune. Ing perjalanan hati, ing satu hune itu tergantung umat manusianya, perjalanannya. Karena umat manusia itu mempunyai ing satu hune. Ing satu hune itu ing dirinya. Ing dirinya itu harus mempunyai pegangan-pegangan, keimanan-keimanan, keyakinan-keyakinan, pedoman-pedoman ing Gustine. Karena umat manusia itu memiliki keimanan, memiliki keyakinan, memiliki pedoman. Tergantung umat manusianya memilihnya, pedomannya ke siapa, keyakinan ke siapa. Itu tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Karena di dalam sinja besar satu alif, ing perjalanan hati, ing satu hune. Manusia itu mempunyai perjalanan-perjalanan semua, tidak ada yang instan. Bila umat manusia menginginkan sesuatu, pasti ada perjalanannya. Jadi umat manusia itu harus berhati-hati di dalam perjalanannya. Lalu dilanjutkan dengan hakasihu, maknanya nyata. Jadi umat manusia itu harus berhati-hati di dalam perjalanannya. Karena Gusti Allah telah menyatakan terhadap umat manusia, kalau umat manusianya perjalanannya baik, bagus, benar, mulia, entar mendapatkannya kebaikan-kebaikan pula. Bila umat manusia menjalankannya kejelekan-kejelekan di dalam perjalanannya, entar yang mendapatkan kejelekan-kejelekannya itu dirinya sendiri. Jadi Gusti Allah telah menyatakan tentang itu. Jadi berhati-hatilah perjalanan-perjalanan umat manusia di dalam dunia ini. Jangan salah melangkah. Lalu dilanjutkan dengan wawang mati. Gusti Allah gawe lingkungan. Gusti Allah gawe lingkungan terhadap umat-umat manusia. Umat manusia itu banyak lingkungannya. Lingkungan kebaikan banyak, lingkungan keburukan banyak, lingkungan kejahatan banyak, lingkungan keburukan banyak. Jadi lingkungan-lingkungan keburukan, lingkungan-lingkungan maksiat, lingkungan-lingkungan kejelekan itu banyak. Lingkungan-lingkungan kebaikan, lingkungan-lingkungan kemuliaan, lingkungan-lingkungan kesucian juga banyak. Jadi tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Perjalanan-perjalanannya baik atau buruk itu tergantung umat manusia memilihnya yang mana. Karena Gusti Allah telah memasrahkan terhadap umat manusia memilihnya jalan yang mana, semuanya diterima. Karena yang menanggung beban itu umat manusianya, bukan Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Gustine. Lalu dilanjutkan dengan nun jaberna ing saking Gustine. Jadi ing saking Gustine, Gusti Allah telah memerintahkan terhadap umat manusia di dalam dunia ini. Wahai umat manusia, lakukanlah perintah-perintahku, jalankan perintah-perintahku. Bila menjalankan, entar mendapatkan pahala-pahala, entar mendapatkan faidah-faidah, entar mendapatkan barokah-barokah. Kalau yang tidak mau menjalankan, entar menanggung bebannya itu sendiri. Jadi umat manusia itu telah diperintahkan oleh Gusti Allah. Saya
sebagai orang Islam, saya diperintahkan oleh Gusti Allah di dalam surat Al-Maun ayat 5, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang melalaikan terhadap sholat. Perintah Gusti Allah itu terhadap orang Islam, yaitu perintahnya adalah sholat. Itu sholat 5 waktu, itu diperintahkan oleh Gusti Allah. Jadi jagalah, berbuatlah yang perintahkan oleh Gusti Allah terhadap perjalanan umat manusia. Bila mengakunya saya ini Islam, lakukanlah sholat 5 waktu itu, karena dirinya Islam itu dari sholat. Kewajiban orang Islam itu harus sholat. Jadi lakukanlah sholat itu semampunya. Gusti Allah tidak memaksa kehendak. Gusti Allah tidak memaksakan segala sesuatu terhadap umat manusia. Itu tergantung umat manusianya di dalam dunia ini. Jadi saya sebagai orang Islam, jadi harus mematuhi perintah-perintah Gusti Allah. Orang Islam itu diperintahkan oleh Gusti Allah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa juhrina Muhammad wa sallim wa rajawa jabaraka wa ta'ala wa syuratul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan majidah ya rabbana lakal hamdu. Allahumma ighfir lana wa warhamna kama rabbana saghira wa lil muslimin wal mu'minina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka khairan fid dunya wal akhirah wa khairan fil jannati wa khairan fil akhirah. Rizqi wa rabbana qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut wa ba'da al-maut. Allahumma inna fi syafa'atil maut wa najina min kulli hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antal samiul alim. Wa khususan para jamaah wa umurna wa salamati bi rizqillah wa umurna wa salamati bi rizqillah wa umurna wa salamati bi rizqillah wa salamun ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.